Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema untuk bisa kembali, orang harus pergi dulu, ya. Dan 3 faktor yang menyebabkan mantan pasti akan kembali kepadamu, ya. Nah, jadi kalimat itu kan kita lupakan ya ketika sebuah perpisahan itu terjadi, ya. Kita selalu berbicara mantan kembali, berharap agar mantan segera kembali kepada kita. Ada kata kembali. Padahal untuk bisa kembali, orang kan harus pergi terlebih dahulu. Ya, lah kalau kemudian dia tidak pergi, bagaimana dia bisa kembali? Begitu ya, logikanya. Jadi memang bahwa perpisahan itu kadang-kadang memang dibutuhkan. Ya, sebagai contoh sederhana sajalah, anak itu disekolahkan oleh orang tuanya, pergi merantau dari kampung halamannya jauh-jauh. Jauh dari rumah, jauh dari sanak saudara, jauh dari teman-teman, handai taulan, dan lain-lain. Ya, artinya disuruh pergi dulu. Apa kemudian orang tua tidak sayang dan tidak cinta kepada anaknya? Apa kemudian ketika dia pergi merantau, itu artinya si anak diusir secara permanen dari rumahnya? Kan tidak, ya. Pergi untuk kembali setelah si anak tadi jauh lebih pintar, memiliki bekal yang memadai untuk menyongsong masa depannya, ya. Contoh apalagi yang bisa kita lihat di sekeliling kita, ya. Yang paling gampang lah, misal ketika kita akan masak atau menggoreng telur, ya. Tentu Anda kenal semua dengan telur. Ini ada telur di depan saya, ya. Telur ini untuk bisa dimasak, ini telur utuh, ya. Kalau kemudian dimasak, dimasukkan ke dalam penggorengan begitu, lengkap dengan kulitnya, tentu rasanya tidak asik. Tidak ada orang yang mau makan. Kalaupun telur ini direbus setelah matang, untuk memakannya pun tetap butuh dibuka. Ya tidak? Ya. Ini salah satu hobi saya, ya. Saya dulu kalau disuruh ibu saya masak goreng telur, ini rahasia, ya. Cuman saya kasih tahu ke penonton channel YouTube saya. Saya biasanya kalau buka telur tidak pernah pakai alat, ya. Biasanya saya buka telur pakai kening. Nah, gitu. Ya. Oke, ya. Jadi orang untuk mengeluarkan isi telur, telurnya butuh dipecahkan terlebih dahulu. Ya. Tapi tolong mecahin telur dengan kening jangan dicontoh, ya. Ini hanya dilakukan oleh orang profesional. Ya, jadi artinya apa yang bisa kita simpulkan? Kadang-kadang bahwa sunatullah yang berlaku di alam semesta ini yang telah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa untuk mencapai sesuatu yang baik, ada yang harus dipecahkan dulu. Ya, seperti kalau kita mau membangun pondasi rumah, tanahnya kita gali dulu tuh, ya. Karena kalau membangun pondasi ditumpangkan langsung di atas tanah, didorong sedikit, temboknya langsung roboh. Maka tanahnya dilukai dulu, digali dulu untuk bisa menanam pondasi yang dalam dan kuat. Ya. Begitu juga dengan ilustrasi telur ini tadi. Karena tidak ada orang yang mau makan telur kalau disuruh mengkonsumsi lengkap dengan kulit telurnya. Ya.
Nah, maka begitu jugalah hakikatnya perpisahan Anda dengan mantan Anda. Ya, bahwa perpisahan itu membuat orang menjadi lebih saling membutuhkan. Perpisahan itu membuat orang menjadi lebih kuat. Dan yang pasti perpisahan itu membuat orang menjadi lebih bijaksana. Ya, nah, ada 3 faktor kenapa mantan akan kembali kepada Anda setelah misal dia gagal di dalam membangun hubungannya dengan seseorang yang baru pada saat ini. Faktor yang pertama, karena Anda sudah teruji setia bersamanya, teruji siap menerimanya dengan segala kekurangan, dan kekurangannya. Tidak banyak orang yang sanggup melakukan seperti itu, bahkan tidak ada. Dan hanya Anda yang sanggup melakukannya, karena Anda mencintainya dengan apa adanya. Sementara yang lain mencintainya karena faktor ada apanya. Ya, di garis bawah itu ya. Anda mencintainya karena faktor apa adanya. Tapi yang lain mencintai karena faktor ada apanya. Dia sudah punya segalanya, dia sudah mapan, tabungannya banyak, prestisenya tinggi, dan seterusnya. Kalau jatuh cinta kepada orang yang sudah mapan, finansialnya stabil, semua orang bisa melakukan. Tetapi Anda mencintainya ketika dia belum punya apa-apa. Ya. Yang kedua, ketika orang mengalami sebuah fase kegagalan, sedikit banyak itu pasti akan melahirkan rasa traumatik kepada diri yang bersangkutan. Sehingga dia pasti takut untuk gagal kembali. Ya, ketika dia takut gagal, maka opsi yang terbaik adalah kembali kepada orang yang tidak pernah mengkhianati dia, walaupun dia pernah mengkhianati. Kembali kepada orang yang terbukti konsisten mendampinginya. Ya, untuk menghindari jangan sampai terjadi kegagalan kembali. Faktor yang ketiga, memulai sesuatu hubungan yang bernama cinta dengan seseorang yang sudah dikenal baik itu jauh lebih mudah, jauh lebih selamat daripada harus membangun kembali relasi tadi dengan seseorang yang sama sekali baru, yang belum dia kenali. Baik itu dari faktor akhlaknya, karakternya, cara berpikirnya, orientasi hidupnya, dan lain sebagainya. Ya, karena itu biarpun pada saat ini dia mendiamkan Anda, mungkin pada saat ini dia memusuhi Anda, tapi hatinya, ya, insya Allah selalu terikat kepada Anda. Dan pada akhirnya, semua yang ada di langit dan bumi ini adalah milik Allah. Ya, dan kita harus yakin ketika kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada yang maha memiliki, ya. Jadi kita langsung minta nih kepada yang menciptakan, yang maha memiliki manusia, yakni Allah. Kita yakin bahwa permintaan kita untuk tujuan yang baik ini akan didengarkan dan dikabulkan oleh Allah. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 284, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir." Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu,
Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, nah itu. Karena itu apa yang disembunyikan manusia di dalam hatinya, Allah Maha mengetahui, ya. Karena itu Anda tidak usah pakai jalan yang berputar-putar. Anda langsung sampaikan permintaan Anda kepada Allah, ya, dan Anda memenuhi seluruh persyaratan agar yang bersangkutan bisa kembali kepada Anda. Insya Allah, semoga perpisahan yang terjadi pada saat ini pada akhirnya akan berujung dengan keberkahan sebuah pernikahan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.